Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Veronisa. Di sini saya sebagai moderator pada presentasi pada hari ini. Jadi kita akan mempresentasikan mengenai laporan EBP mata kuliah keperawatan keluarga dan kita dari kelompok tutor C. Mungkin saya mau memperkenalkan juga teman-teman yang lainnya. Boleh di next. Ya, untuk anggotanya sendiri di sini ada Rahmita dengan NPM 38, lalu Anissa Nurizati NPM 39, ada Hani Amelia Putri NPM 44, ada Siti Fauzia NPM 47, ada Delonik NPM 73, ada Rani Ahdalita NPM 75, ada Putri Fidahlia NPM 86, ada Adelia Andini NPM 87, ada Syafa Kamila NPM 99, ada Amelia Rizkiani NPM 103, ada Faradila NPM 114, dan ada Novi NPM 117, ada Nabela NPM 119, ada Zahra Airani Hamed dengan NPM 128, lalu ada saya sendiri yaitu Heronisa NPM 130, dan ada Anissa Nur Utami dengan NPM 133. Mungkin boleh balik ke halaman sebelumnya. Ya, jadi masalah yang kita akan presentasikan pada hari ini yaitu mengenai masalah perkembangan bahasa pada anak usia prasekolah. Saya mungkin izin menjelaskan mengenai latar belakang di mana tadi di mana kita mengangkat masalah mengenai anak prasekolah, di mana anak prasekolah atau masa kanak-kanak ini merupakan masa yang tepat ya untuk memulai memberikan rangsangan kepada anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, masa anak-anak ini bisa dibilang dengan golden age di mana merupakan masa paling pesat perkembangan otak anaknya. Nah, kemampuan berbahasa juga anak pada masa itu sangat rawan mengganggu sistem lainnya, seperti keterlambatan maupun kerusakan sistem, dan juga melibatkan kemampuan kognitif, motorik, emosional, psikologis, dan juga lingkungan sekitar anak. Nah, apabila rangsangan tersebut ada gangguan yang diberikan pada anak kurang atau bisa juga menyebabkan gangguan berbicara dan juga berbahasa yang sifatnya bisa menetap atau selamanya. Nah, adanya keterlambatan berkomunikasi atau gangguan bicara merupakan kelainan yang paling umum ternyata sebelum anak itu memasuki usia sekolah. Nah, saat anak-anak memasuki mungkin TK, anak-anak ini dengan gangguan keterlambatan komunikasi seperti dimulai dari masalah dalam bentuk yang sederhana, ini tuh biasanya seperti ada bunyi suara yang tidak normal, seperti ada terdengar suara serak atau sangau. Nah, juga keterlambatan bicara atau bahasa pada anak ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi faktor penyebab terhambatnya kemampuan berbahasa pada anak. Di antaranya yang pertama ada rangsangan atau stimulasi dari ibu, ada cinta kasih sayang, ada ganjaran atau hukuman, ada lingkungan, motivasi belajar anak, stabilitas rumah tangga, ada juga tingkat gizi, tingkat pengetahuan ibu, dan juga pendapatan ibu. Nah, akibatnya anak itu jadi kurang mampu untuk mengembangkan kemampuan berbahasa dan berkomunikasi verbal, dan juga otak menjadi tumpul. Nah, identifikasi dan intervensi secara dini dapat mencegah terjadinya hambatan ataupun gangguan tersebut, dan juga bisa mencegah kejadian gangguan perkembangan bahasa pada anak. Ini tuh dikutip menurut Karyadi pada tahun 2010. Nah, pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari gangguan perkembangan bicara dan bahasa anak bisa dimulai untuk meningkatkan pemahaman kita tentang dunia anak, kemampuan bahasa anak, dan juga faktor-faktor yang dapat mengganggu perkembangan bahasa anak. Mungkin bisa di next. Ya, hatur nuhun Ani atas penjelasannya. Boleh untuk yang tujuan dipersilakan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya berdasarkan atas dasar latar belakang yang sudah disebutkan gitu ya sebelumnya oleh Hani, nah makanya berdasarkan latar belakang tersebut kelompok kami, kelompok C akan melakukan literatur review yang tujuannya untuk mengetahui pengaruh penggunaan media intervensi yang digunakan terhadap masalah-masalah perkembangan bahasa pada anak prasekolah. Itu untuk tujuan umumnya. Dengan tujuan khusus kami yaitu kami ingin mengidentifikasi apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak usia prasekolah. Dan yang kedua, tujuannya itu kami ingin mengetahui macam-macam intervensi apa saja yang kira-kira bisa digunakan untuk mendukung perkembangan kemampuan bahasa anak usia prasekolah yang selanjutnya akan diketahui dalam literatur review ini. Lalu yang terakhir itu kami ingin mengetahui juga apa saja upaya penanganan yang dapat dilakukan oleh para orang tua dan keluarga gitu ya, khususnya untuk mendukung perkembangan bahasa pada anak-anak usia prasekolah. Boleh di next. Ya, hatur nuhun Anissa untuk penjelasannya. Boleh untuk metode review dipersilakan. Baik, selanjutnya ada metode review yang kami gunakan dalam melakukan pencarian artikel, mulai dari kata kuncinya itu ada preschool atau usia prasekolah, dan juga language development atau perkembangan bahasa yang kami gunakan. Kemudian untuk database dalam penelusuran ini kami menggunakan Garuda dan juga Scopus. Mulai di next.
ada kriteria inklusi yang kami gunakan dalam menentukan artikel yang akan kami gunakan. Sama dari bahasa itu ada Indonesia dan juga Inggris. Tahunnya 5 tahun terakhir yaitu 2017 sampai 2022. Dengan jenis tulisan penelitiannya penelitian RCT, experimental research, kuasi eksperimen dan juga experimental study. Kemudian untuk populasinya ada anak usia prasekolah dan lainnya, yaitu artikel yang free full text dan juga dilihat dari abstrak. Boleh dilanjut untuk alur review. Baik, mungkin di sini izin menjelaskan mengenai alur review. Yang pertama itu sudah dijelaskan tadi ya mengenai pencarian artikel dan database yang digunakan, ada EBSCOhost dan Garuda. Dari EBSCOhost sendiri itu ditemukan 7.838 artikel yang terkait, dan dari Garuda itu ada 24 artikel. Kemudian dari kedua database tersebut didapatkan 7.862 artikel. Kemudian artikel dieliminasi berdasarkan kriteria inklusi yang telah dijelaskan tadi. Didapatkan jumlah artikel berdasarkan kriteria inklusi itu ada 63 dari EBSCOhost dan 15 dari Garuda. Kemudian artikel dieliminasi berdasarkan dengan duplikasi itu didapatkan dari 78 artikel menjadi 70 artikel. Kemudian artikel dieliminasi lagi berdasarkan judul dan abstrak yang ditemukan 51 artikel. Dan artikel yang termasuk dalam review dan sintesis itu ada 16 artikel. Ya, mungkin izin melanjutkan untuk yang pembahasan. Nah, di sini ada tabel karakteristik dari artikel yang sudah kami cari. Di sini ada 14 artikel yang berasal dari Indonesia, lalu ada satu artikel berasal dari Inggris, dan satu artikel berasal dari Denmark. Boleh di next? Ya, kemudian ada karakteristik artikel berdasarkan jenis penelitiannya. Di sini ada dua artikel yang jenis penelitiannya yaitu Random Control Trial atau RCT, lalu ada dua artikel jenis penelitiannya eksperimen. Lalu ada 6 artikel jenis penelitian kuasi eksperimen dan 6 artikel dengan jenis penelitian pra-eksperimental. Boleh di next. Kemudian ada karakteristik artikel berdasarkan intervensi. Untuk intervensi finger puppet atau boneka tangan ada 2 jurnalnya. Lalu untuk intervensi terapi bermain atau berdongeng atau storytelling ada 3 artikelnya. Lalu kemudian untuk media gambar itu juga ada 3 artikelnya. Kemudian untuk audio visual ada 1 artikelnya. Lalu untuk membaca buku bersama ada 2 artikel. Bermain peran atau role play ada 2 artikel. Lalu untuk menonton acara televisi ada 1 artikel. Dan untuk media flashcard ada 2 artikel. Boleh di next. Kemudian ini ada jurnal-jurnalnya, bisa dilihat sendiri. Ini jurnal yang pertama, boleh di next lagi. Ini jurnal kedua, boleh di next. Jurnal ketiga, boleh di next lagi. Jurnal keempat, boleh di next. Jurnal kelima, boleh di next lagi. Ini ada jurnal keenam. Kemudian ada jurnal ketujuh. Lalu jurnal ke-8. Jurnal ke-9. Ini ada jurnal ke-10. Ada jurnal ke-11. Ada jurnal ke-12. Ada jurnal ke-13. Lalu jurnal 14. Ada jurnal yang ke-15. Dan yang terakhir jurnal ke-16. Ya, selanjutnya di sini ada ularan hasil atau bisa dibilang outcome-nya. Itu terdapat 3 dari ke-16 jurnal tersebut. Yang pertama itu ada perkembangan bahasa, kemudian ada perkembangan bicara atau komunikasi verbal, dan juga sosial emosional. Untuk perkembangan bahasa sendiri itu dari ke-16 artikel didapatkan 12 artikel dengan ularan hasil atau outcome perkembangan bahasa. Untuk intervensinya itu diantaranya ada stimulasi finger puppet, kemudian ada stimulasi mendengarkan lagu dan juga bernyanyi, membaca buku interaktif, stimulasi dengan penggunaan media flashcard, terapi bercerita atau storytelling, kemudian bermain peran, stimulasi bahasa metode Glenn domain dengan menggunakan flashcard, bergambar, dan juga tulisan. Dan yang terakhir ada intervensi menonton acara televisi. Kemudian untuk outcome dari perkembangan bicara atau komunikasi verbal sendiri itu dari 16 artikel didapatkan 3 artikel dengan outcome perkembangan bicara, yaitu dengan intervensi storytelling. Kemudian juga ada intervensi terapi bicara, terapi bermain bercerita dengan menggunakan metode boneka tangan, dan juga ada terapi dengan menggunakan media gambar. Kemudian yang terakhir di sini ada pembahasan outcome-nya itu dari segi sosial emosional. Dari 16 artikel itu didapatkan 1 artikel dengan luaran hasil sosial emosional, yaitu dengan intervensi menonton acara televisi dengan menunjukkan terdapatnya pengaruh menonton acara televisi pada anak prasekolah terhadap perkembangan sosial emosional. Selanjutnya ada intervensi yang signifikan. Di sini bisa dilihat ada tabelnya dari mulai artikel 1 hingga artikel 8. Dengan di sini ada penjelasan dari mulai judul artikel, lalu durasi diberikan intervensinya, dan juga p-value dari hasil intervensi tersebut. Boleh dilanjut.
Baik, selanjutnya ini untuk intervensi yang signifikan dari artikel 9-16. Selanjutnya ada intervensi yang dapat diimplementasikan di Indonesia. Jadi di sini terdapat berbagai intervensi yang didapatkan dari 16 artikel yang berasal dari Indonesia, Inggris, dan juga Denmark yang sudah dipilih. Nah, intervensi yang didapatkan dari artikel yang terpilih antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada finger puppet atau boneka tangan. Yang kedua ada terapi bermain, yaitu berupa berdongeng atau storytelling. Yang ketiga ada media gambar. Yang keempat audio visual. Yang kelima ada membaca buku bersama. Yang keenam ada bermain peran atau role play. Yang ketujuh menonton acara televisi, dan yang kedelapan media flashcard. Dari kedelapan intervensi yang didapatkan, terdapat 2 intervensi dari negara Inggris dan Denmark, yaitu membaca buku bersama, yang mana hal tersebut dapat diimplementasikan juga di Indonesia, dikarenakan buku cerita merupakan hal yang mudah untuk didapatkan, seperti contohnya di sekolah-sekolah biasanya difasilitasi perpustakaan. Nah, implementasi dengan membaca buku juga dapat mudah dilakukan, baik dengan membaca sendiri atau dibacakan oleh orang tua atau guru atau juga pendamping anak. Boleh di next? Selanjutnya di sini ada intervensi yang dapat diintegrasikan pada praktek keperawatan keluarga. Intervensinya yaitu adalah terapi bermain, berdongeng atau storytelling. Karena mendengarkan dongeng dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak dengan aspek peningkatan bahasa, yaitu bertambahnya perbendaharaan kata yang dimiliki oleh anak. Berdongeng sendiri akan melatih daya tangkap anak selama proses mendengarkan dongeng. Intervensi yang dapat diintegrasikan oleh keperawatan keluarga juga dapat metode lain, yaitu adalah bercerita dengan media gambar. Perawat dapat memberikan pengetahuan kepada keluarga tentang metode bercerita dengan media gambar. Media gambar ini sendiri sangat efektif digunakan dalam pembelajaran, khususnya dalam mengembangkan kemampuan berbicara anak karena media gambar mempunyai beberapa kelebihan, menurut Nelva Rolina tahun 2010. Dapat disimpulkan bahwa kerjasama keluarga, terutama orang tua, sangat berperan penting dalam keberhasilan intervensi untuk mendukung perkembangan bahasa anak usia prasekolah. Terdapat beberapa intervensi yang dapat dilakukan oleh keluarga di rumah untuk mendukung perkembangan bahasa anak prasekolah, seperti dengan terapi bermain, intervensi menggunakan audio visual, membaca buku bersama, dan menonton acara televisi. Pemenuhan kebutuhan anak sangat berpengaruh terhadap tahap tumbuh kembang anak. Dukungan orang tua serta intervensi dini menjadi hal yang penting untuk mendukung perkembangan bahasa anak usia prasekolah. Intervensi yang disebutkan sebelumnya terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan bahasa pada anak prasekolah. Mungkin boleh dilanjut. Ya baik, selanjutnya ada rekomendasi. Diharapkan EBP ini dapat bermanfaat bagi keluarga dengan anak prasekolah untuk melakukan intervensi atau tindakan yang bertujuan untuk mendukung perkembangan bahasa anak. Intervensi yang sudah disebutkan dalam EBP ini diharapkan dilakukan dengan rutin dan konsisten agar tujuan intervensi dapat tercapai dengan baik. Selain itu, diharapkan terjalinnya kerjasama yang baik antara tenaga kesehatan dan keluarga untuk keberhasilan meningkatkan perkembangan bahasa anak prasekolah. Berdasarkan penelitian-penelitian terkait, penulis merekomendasikan terapi bercerita sebagai intervensi yang paling efektif yang bisa membantu perkembangan bahasa anak. Ketika orang tua sering bercerita dan mengobrol dengan anak, maka kemampuan berbahasa anak juga akan meningkat. Ya, baik. Dalam terapi ini, kelompok mengalami masalah. Yang pertama itu ada kelompok kesulitan dalam proses pencarian artikel, di mana artikel yang ditemukan tidak sesuai dengan kriteria inklusi maupun kategori yang telah ditentukan. Artikel yang ditemukan oleh kelompok lebih banyak ditemukan penelitian dengan deskriptif kualitatif, deskriptif kuantitatif, dan jenis studi kasus. Kelompok yang terlibatkan untuk mengubah topik bahasan dalam waktu yang singkat. Nah, untuk cara mengatasinya adalah kelompok berdiskusi bersama melalui Google Meet dalam mencari solusi dari permasalahan tersebut. Setelah bentuk kesepakatan, selanjutnya kelompok berdiskusi dengan dosen tutor melalui tabel PSF yang tujuan untuk konsultasi. Dosen tutor akhirnya menunjukkan keputusan dari kelompok. Selanjutnya kelompok melakukan revisi TIKO untuk menentukan keluar dari permasalahan yang baru dan melakukan pencarian artikel kembali sesuai dengan kriteria inklusi yang telah ditetapkan. Lalu kelompok menyusun kembali laporan DP sesuai dengan judul yang sama. Oke, masalah selanjutnya itu mengenai pencarian artikel internasional. Pencarian artikel internasional ini seperti di PubMed, di mana hal tersebut merupakan ilmu yang baru yang belum dikuasai semua anggota kelompok. Disebabkan pengertian ini dilakukan dengan waktu yang sangat singkat, kelompok lebih memilih mencari artikel berbahasa Indonesia saja untuk mempersingkat waktu memahami artikelnya. Cara mengatasi masalah ini adalah kelompok lebih memilih mencari artikel berbahasa Indonesia sehingga dalam pencarian artikel tersebut lebih mudah dilakukan. Baik, untuk selanjutnya, berdasarkan hasil dari penyusunan laporan, ada beberapa hal yang dapat didapatkan oleh penulis. Yang pertama, dari segi pendidikan, itu mengetahui pentingnya memiliki pengetahuan tentang tahapan perkembangan anak, kemudian mengetahui pentingnya memiliki pengetahuan tentang gangguan perkembangan anak, kemudian mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa anak prasekolah, dan mengetahui manfaat dari beberapa intervensi yang digunakan terhadap anak prasekolah dalam perkembangan bahasa. Kemudian dari segi prosesnya, yaitu memberikan pengalaman kepada orang tua dalam mendampingi anak yang mengalami gangguan perkembangan bahasa anak, dan memberikan gambaran berbagai macam intervensi yang dapat digunakan dalam menangani anak gangguan perkembangan bahasa anak.
ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.